ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 164. Kita subuh ini masuk pada ayat 164. Kita baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ini ayat kita subuh ini. Kita terjemahkan dulu ayat ini. Inna, sesungguhnya, sesungguhnya berarti pasti. Kita sudah terangkan dulu bahwasanya kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata inna berarti pasti. Ya. Kalau ketemu dengan kata in berarti belum pasti. Insya Allah itu belum pasti. Kalau bertemu dengan kata lau, kata lau itu melambangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lau sya Allah tidak mungkin. Tapi kalau insya Allah mungkin jadi, mungkin tidak. Kalau inna pasti. Pasti. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan, dalam setiap kesusahan ada kemudahan. Pasti. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pasti. Jadi inna. Inna, sesungguhnya pasti. Fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara, bukan perbedaan, ikhtilaf, pergantian antara malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera atau kapal. Kapal, bahtera dengan kapal ini sama ya. Kapal yang berjalan di laut. Kapal seberat itu bisa berjalan di laut tidak tenggelam ya. Kapal feri besi seberat itu tidak tenggelam di air ya. Orang-orang mengatakan itu ilmu fisika, tapi orang-orang agama mengatakan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam air itu ya. Bima yanfa'un nas, dengan kapal itu manusia bisa dimanfaatkan oleh manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan apa yang Allah turunkan berangsur-angsur dari langit berupa air, yaitu air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan air yang turun itu Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mengalami kekeringan. Wa batha fiha min kulli dabbah, kemudian di dalam bumi itu tersebar berbagai macam dabbah. Dabbah itu binatang, binatang yang bergerak, yang melata. Wa tasrifir riyah was sahab al musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan alur angin dan alur awan yang Allah atur antara langit dan bumi. Jadi angin dan awan yang teratur perginya ini. La ayatil liqaumin yaqilun, adalah tanda-tanda bagi
kaum yang berakal. Nah, jadi ini sekilas ayat kita. Ayat ini hampir sejenis dengan surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini bicara tentang fenomena alam. Ya. Dulu ada beberapa orang sahabat, saya pas sudah cerita di sini atau tidak, ada beberapa orang sahabat yang datang kepada Nabi, dan mereka bukan kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, ada beberapa orang sahabat yang datang kepada Aisyah. Kata sahabat itu kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sebagai istri Rasulullah, apa yang paling berkesan bagimu dengan Rasulullah itu?" Kata Aisyah, "Tidak ada yang tidak berkesan. Semua hubunganku dengan Nabi, makanku, minumku, semua selama aku mendampingi Nabi itu, semua berkesan. Tidak ada yang tidak berkesan." Apa maksud pertanyaan kalian? Kata sahabat, "Yang paling berkesan apa?" Maka kata Aisyah Ummul Mukminin, "Kalau kalian tanya padaku yang paling berkesan, aku akan ceritakan pada kalian suatu kisah. Coba dengar ini." Kata Aisyah, "Suatu malam ketika tiba giliranku," karena Nabi ini punya banyak istri dan itu tinggalnya bergilir. Kata Aisyah, "Suatu malam ketika itu giliranku, aku tunggu Nabi di tempat tidurku, tapi dia tidak datang-datang. Biasanya dia datang cepat, ini kok terlambat." Kata Aisyah, "Mulai hati ini rindu, kok belum datang ini?" Lalu kemudian di tengah malam dia datang. Kata Aisyah, "Dia tidur di sampingku, kulitnya menyentuh kulitku," kata Aisyah. Kemudian dia duduk lagi, pas tidur dia duduk lagi. Dan dia mengarah kepadaku, katanya dia bertanya pertanyaan yang lebih kepada meminta izin kepadaku. Kata Rasulullah kepadaku, "Wahai Aisyah, bolehkah aku meninggalkanmu lagi untuk solat menghadap Tuhan?" Jadi sudah lama ditunggu, baru datang, pergi lagi. Kalau ibu-ibu gimana itu? Suami sudah lama ditunggu, baru datang, pergi lagi. Pergilah, tapi jangan balik-balik lagi. Lalu bagaimana kamu Aisyah? Kata Aisyah, aku jawab, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau aku sudah lama menunggu. Kehadiranmu ini menyenangkan hatiku. Tetapi perlu kamu ketahui, menyenangkan dirimu lebih utama daripada menyenangkan diriku sendiri. Maka pergilah Nabi, tinggalkanlah, tidak apa-apa." Maka Rasulullah meninggalkan Aisyah. Lalu kata Aisyah, aku intip, aku tengok dia berwudu, dia ambil wudu, dia basuh mukanya, air mengalir ke jenggotnya dan membasahi dadanya. Kemudian dia menangis. Kata Aisyah, aku tidak pernah mendengar Nabi menangis seperti ini. Lalu aku menghampiri, dalam satu riwayat itu sampai subuh dia menangis, sampai subuh. Lalu aku hampiri, "Kenapa Nabi, apa yang terjadi kepadamu?" Katanya, "Ya, bagaimana tidak menangis? Tadi ada turun ayat kepadaku." Apa ayatnya? Lalu Nabi mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar." Jadi ayat ini dan ayat sejenis, yaitu ayat Ali Imran 190, itu ayat yang ketika Nabi diturunkan kepada Rasulullah, dia menangis dari malam sampai subuh mendengar ayat ini. Ayat yang menyentuh, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dalam Islam itu keimanan orang itu akan naik bukan ketika memikirkan Allah, tapi memikirkan ciptaan Allah. Kalau Allah itu dipikirkan, tidak akan sampai-sampai otak kita. Bagaimana singgasananya, bagaimana bentuk badannya, bagaimana, itu tidak akan sampai-sampai kita. Pikiran kita itu terbatas
Maka keimanan itu bisa didapat justru ketika memikirkan ciptaan Allah. Memikirkan langit, memikirkan bumi, memikirkan bagaimana kapal bisa berlayar. Saya kan tinggal di Tabiang, ya. Rumah saya itu tepi pantai. Kalau saya tidur tuh terdengar ombak, ya. Ambo penjaga pantai situ. Jika tsunami tanah apa, ambo mati loh. Ya. Jadi saya lihat kita lihat bagaimana kapal berlayar, bagaimana bumi ditinggikan, bagaimana pergantian siang dan malam. Itu yang membuat orang tambah beriman. Sehingga Rasulullah menangis dari pagi, dari ayat itu turun, malam sampai subuh. Dalam satu riwayat dikatakan yang bertanya sampai dia solat pun subuh pun menangis. Dan ditanya oleh siapa nih yang azan ini, Bilal. Lalu bilang, kenapa nangis? Ini ada ayat turun, kata Nabi. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dulu pernah bicara tentang bagaimana hebatnya Allah menciptakan tubuh kita. Ya kan? Tubuh kita ini pembuluh darahnya saja berapa panjangnya? 100.000 kilometer. Kalau saya coba tanya IE Meta IE itu kan, buka Google. Dan saya pernah satu majelis dengan orang-orang yang belajar ilmu tentang kedokteran. Memang panjangnya 100.000 lebih, 100.000 kilometer. Bayangkan, pembuluh darah yang sepanjang itu, bumi saja, keliling bumi itu cuma 40.000. Jadi panjang pembuluh darah kita ini 2,5 keliling bumi. Coba bayangkan, ada anak-anak main layang-layang, layang-layangnya cuma sedikit, panjang benangnya sudah begitu. Ini 2,5 keliling bumi. Pembuluh darah yang lebih halus dari benang itu Allah susun dalam tubuh kita, 100.000 kilometer. Dan tidak ada yang kalau dia kusut bertali, langsung kita stroke, ya. Darah memompa, jantung kita memompa darah kita, sehingga darah itu mengalir di badan kita, dan perjalanan darah itu mengalir per harinya 19.000 kilometer. Bagaimana darah mengalir di tubuh kita, Bapak Ibu? Satu harinya berapa? 19.000 kilo. Kalau sini Jakarta itu 1.000 kilo lebih, maka darah kita itu berjalan 19 kali bolak-balik Padang Jakarta. Satu hari. Jantung tidak berhenti memompa itu. Kalau jantung izin 1 menit saja, so, Pak izin Pak 1 menit dulu Pak, saya minum dulu. Maka besok kita takziah besok. Takziah langsung. Siapa yang berhenti itu? Ayo kita takziah, kan takziah. Orang yang kita takziah itu kan jantungnya izin berhenti sebentar. Jadi bagaimana hebatnya tubuh manusia itu. Belum lagi kalau kita membahas tentang lidah, mata. Kita sudah katakan lidah ini yang besarnya hanya sebesar lebih besar handphone ini daripada lidah. Itu bisa merasakan lebih daripada 40.000 rasa. 40.000 rasa. Ya, kita cuma kenal rasa pahit, rasa manis. Pahit saja berbeda-beda. Kita bisa membedakan antara pahit jamu, pahit kopi, pahit hidup. Kalau pahit hidup tidak bisa dirasakan. Pahit itu yang kita bisa merasakan pahit kopi. Rasa kopi saja bisa kita bedakan mana yang kopi tomorrow, kopi kenangan, kopi kapal api. Kalau istrinya 4 bisa dibedakan. Ini kopi buatan istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Itu kopi, pi itu. Bisa kita bedakan. Teh bisa kita bedakan. Teh mana? Teh kapal api, teh celup, teh macam-macam. Jadi ada 40.000 rasa.
yang bisa diinikan oleh lidah. Maka terkagum tak Bapak Ibu melihat ciptaan manusia itu? Kata ulama, kalau anda terkagum dengan penciptaan manusia, penciptaan alam raya ini ribuan lebih hebat daripada penciptaan manusia. Jadi kalau terkagum dengan ciptaan kita, kok bisa Allah membuat seperti kita ini? Maka ciptaan alam raya ini, Allah mencipta alam raya ini ribuan kali lebih hebat daripada Allah menciptakan manusia. Nah, makanya Rasulullah itu sampai menangis mendengar ayat ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita urai ayat ini, kita tafsirkan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam khalqi, penciptaan as-samawati wal ard. Memang kata langit dan bumi ini, langit ini lawannya bumi. Allah menggandeng langit dan bumi ini dalam Al-Quran ada sebanyak 19 kali. Jadi, aduh batuk ini, sim durian Pak. Kemarin ke Pasaman Kai Balam 2000 sagadang peci apa aku ya. Kamu lupa lo, kamu balik gak banyak untuk saji itu lagi. 2000 Pak dia Balam di Ujung Gadiang di Aceh. 2000 sagadang peci Pak Ketua, peci Pawan 2000 lama-lama ya. Bapak Kai Balam ya. Tu batuk kecek kawan lo, itu dek durian 2000 tu je. Oh jadi kalau durian 25.000 nak batuk dah. Langit dan bumi fi khalqi, dalam penciptaan khalqi, Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Allah menyebut dirinya dengan Khalik dalam Quran itu ada 8 kali. Jadi ada 8 kali Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Di dalam pembahasan Asmaul Husna, kata Khalik itu tidak bisa dipisah dengan 2 kata yang lain. Allah Khalik, Bari, Al-Musawwir. Nah, dia 3 itu segandeng itu. Khaliqul Bari'ul Musawwir. Jadi kalau kajian Asmaul Husna, dia tidak bisa dipisah. Khalik, Bari, Musawwir itu harus segandeng. Kenapa? Karena ketiga-tiganya punya perannya masing-masing. Khalik itu artinya Allah itu merencanakan ciptaannya. Kalau Bari itu artinya Allah yang mewujudkan ciptaannya. Kalau Musawwir itu artinya Allah yang memperindah ciptaannya. Jadi cara Allah mencipta itu, dia rencanakan, dia wujudkan, dia indahkan. Nah, gitu. Jadi Allah saja berencana, masa kita tidak berencana? Jadi Allah saja yang maha bisa itu, dia berencana, dia rencanakan ciptaannya, itulah Khalik. Dia tetapkan, dia wujudkan rencananya. Jangan rencana saja diwujudkan, tidak. Allah wujudkan rencananya dan Allah indahkan wujudnya itu. Itu namanya Khalik Al-Bari Al-Musawwir. Nah, dalam penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan, Allah rencanakan, Allah wujudkan, Allah indahkan. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita pegang Al-Quran, langit itu disebut dengan as-samawat, jamak dari samaun. Jadi langit itu menariknya, Allah selalu mendatangkan kata langit itu dalam Quran dalam bentuk jamak. Samaun jamaknya samawat. Karena langit itu banyak, makanya dia datang dalam bentuk jamak. Ya. Dikatakan ada 7 langit, ada 7 lapis langit. Nah, manusia belum sampai ilmunya kepada 7 lapis langit itu. Ya. Ilmu astronomi, orang-orang hebat di NASA itu baru sampai ke Mars, belum sampai belum sampai menyentuh langit yang luas ini. Ya. Jarak
pandang kita dengan matahari, ya. Matahari itu berjarak dengan bumi 91 juta mil banyak. Manusia belum sampai ke sana. Rencananya orang Pariaman mau ke sana. Malam hari. kan Pak ya. Malam hari dia pergi biar tak panas katanya. Ya. Itu as-samad. Wal ard, dan bumi. Nah, bumi. Apa beda bumi dengan dunia? Dunia itu lebih luas. Matahari yang kita lihat itu dunia. Bintang yang kita lihat itu dunia. Sedangkan bumi lebih spesifik, lebih khusus, seperti yang kita injak ini, ya. Yang kita tinggal ini dinamai dengan bumi. Tetapi alam raya yang kita lihat ini dinamai dengan dunia. Maka dunia itu lawannya akhirat. Kalau bumi lawannya langit, ya. Maka ketika orang meninggal, dia meninggal dunia, bukan meninggal bumi, ya. Karena pada hakikatnya jasadnya masih ada di bumi, jasadnya ditanam di bumi. Tetapi dunia itu apa yang kita lihat ini, seperti yang Bapak katakan tadi, dia menjadi sifat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bumi ini itu sangat penting. Di dalam Al-Quran ada 450 ayat berbicara tentang bumi, dari 6.666 ayat. Jadi kalau jumlah ayat Al-Quran ini 6.666, 450 ayat bicara tentang bumi. Berarti ada sekitar berapa persen itu? 6.600. Iya, sekitar sekian persen, 10%, 11%, itu dia bicara tentang bumi ini, ya. Ada 450 ayat bicara tentang bumi. Dan Quran mengatakan kita ini tamu di bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, penekanan Al-Quran dari 450 ayat itu dia menekankan bumi yang indah ini kita tamu. Bakok kita tamu. Pak Wan kalau bertamu ke rumah orang boleh makan semuanya tak? Pak Ibu kalau bertamu ke rumah orang boleh tak makan semuanya yang ada di situ? Kalau rumah kita boleh makan semua tak? Bapak? Iya, artinya yang bisa dimakan, semua makanan yang bisa dimakan. Kalau kita rumah kita sendiri, kita boleh makan, ya. Kalau rumah orang, walaupun makanan itu bisa dimakan, tapi tidak boleh kita makan sebelum diizinkan. Nah, di bumi ini semua boleh makan atau tidak? Tidak boleh. Berarti kita itu tamu di bumi ini. Kalau kita tuan rumahnya, maka Allah akan menyuruh kita memakan semuanya. Makan semuanya, kalian tuan rumahnya. Tapi karena kita tamunya, maka ada Allah yang Allah katakan yang ini boleh, yang ini tidak. Walaupun yang boleh lebih banyak daripada yang tidak boleh. Jadi yang haram itu sedikit sekali, yang halal itu yang banyak. Ini bumi. Jadi bumi itu luar biasa. Dia bergerak dengan kecepatan 30 kilo. Jadi bumi ini bergerak kecepatannya 30 kilometer. Bumi ini bergerak mengelilingi matahari 30 kilo per detik. Jadi kita berada di kapal besar yang bergerak 30 kilo per detik. 107.000 kilo per jam. 107.000 kilo per jam. Lihat terasa? Tidak terasa. Dek hebat sopirnya, ya. Dek santiang sopirnya, santiangnya mengaturnya, maka tidak terasa. Sopir kalau hebat, kilo ampe puluh ampe sebisa tak kalau orang. Kalau
Tua Gapo berarti masih lubang kan? Bisa jadi begitu. Ya. Di talambe nyolambean dek sopir tu tukar gigi sehingga manusia yang tak kalok tu tak jago dek. Ya. Begitu. Bumi bergerak 30 kilo 107 dan itu tidak terasa. Allah ciptakan di bumi ini atmosfer yang stabil, udara yang stabil sehingga kita bisa mendapatkan udara 550 liter per jam. Jadi Bapak Ibu, awak kau bernafas butuh udara 550 liter per jam. Bayangkan tuh. Per jam ibu bapak butuh udara 550 liter. Berapa harga oksigen per liter? Berapa harga oksigen per liter? Coba tanyalah ke apotek. Bali oksigen itu per liter di apotek. Berapa harga oksigen? Oksigen itu di apotek itu 1 liternya 25.000 1 liter. 1 liter udara oksigen itu 25.000. Net tidak bisa ditawar lagi, tidak ada subsidinya, ya. Nah, kalikan 25.000 kalikan 550. Ketemu hasilnya berapa itu? 1 juta lebih per jam. Kalikan 24 jam. 1 juta saja, 24 juta. Sampai gaji apa ibu 24 juta bayi udara. Ya. Nah, Allah tidak pernah menagih kita. Tidak ada malaikat yang menagih kita datang, Pak Ibu, hari ini tagihan udaranya sekian. Itu Allah berikan gratis. Bumi ini Allah atur sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan udara secara gratis 550 liter per jam. Udara yang kita hirup itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Jadi udara yang kita hirup itu oksigen dan nitrogen. Nah, ini kelebihan bumi. Airnya saja bumi ini ada 3 macam. Airnya saja. Ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk gas. Yang padat itulah namanya es. Yang cair inilah ini air sajuk ini cair. Lu nih Pak Bikola kok ya. Yang gas itulah uap. Nanti kita ada awan. Ini gas ya. Nah, wa ikhtilafil laili wan nahar. Malam dan siang berganti. Ya. Kenapa ada pergantian malam dan siang? Karena bumi ini berputar pada. Jadi bumi ini Pak Wan 2 kali berputar mengelilingi matahari, berputar pada porosnya. Berapa kecepatannya? 1764 km per jam. Itu kecepatan bumi berputar pada poros. Bumi berputar pada matahari dengan kecepatan 30 kilo dan stabil, makanya ada pergantian bulan. Nah, kalau bumi itu berhenti berputar, maka yang paling sedih itu adalah PNS. Karena tidak ada tanggal 1 kan. Bumi itu berhenti berputar, maka tanggal ini berhenti di tanggal berapa sekarang ini? Tanggal berapa ini Pak? 28. Bumi berhenti berputar, maka tanggal itu tidak maju-maju. Tanggal 28. Kata PNS, aduh, tanggal 1 tidak datang karena bumi berhenti berputar. Yang pensiun tidak dapat. Nah, jadi kalau bumi ini berputar, bukan hanya kiamat, yang sedih itu PNS. Tidak datang tanggal 1. Ya. Bagaimana kalau terlalu cepat berputar? Cepat dapat gaji, ya. Cuman cepat tua. Ya kan? Cepat tua Bapak Ibu. Jadi orang ulang tahun itu dia bersedih. Saya tuh bersedih 2 hari yang lalu. Karena ulang tahun saya 26 Januari. Ya. Jadi itulah
bumi ini, pergantian siang dan malam ini terjadi karena bumi itu berputar pada porosnya. Ya. Wal fulkil lati al-lail. Al-lail itu disebut dengan malam. Kata lail ini ada dalam Quran sebanyak 74 kali. Bagi ibu-ibu yang mencatat, ada 74 kali kata lail, malam. Lail itu kata dasarnya gelap. Malam itu disebut lail karena malam itu gelap. Lawannya nahar, siang. Kata siang itu dalam Quran ada sebanyak 113 kali. Jadi lebih banyak siang. Tetapi lail itu digunakan oleh Allah bukan hanya untuk malam. Digunakan oleh Allah untuk ibadah. Kan fatahajjat bihi wa minal laili fatahajjat bihi. Jadi ibadah itu memang lebih khusyuknya malam. Isra Mi'raj pun malam. Lailan. Orang berkata lailan itu satu malam. Padahal lailan itu kata an itu lailan. Kalau Bapak Ibu ketemu dalam Quran ada huruf an, in, un, tanwin itu melambangkan sesuatu yang sangat sedikit. Jadi lailan, sepersedikit dari malam. Jadi Nabi itu pergi Isra Mi'raj itu bukan satu malam. Kalau satu malam itu ba'da maghrib sampai subuh. Dia pergi sepersedikit dari malam. Dikatakan oleh ulama, kata Nabi, dari riwayat-riwayat yang sahih dikatakan Nabi itu tidur, pergi dia bantalnya hangat. Jadi dia dibangunkan oleh malaikat Jibril, ayo pergi. Bantalnya hangat. Dia kembali dari perjalanan malam itu, bantalnya masih hangat. Itu. Jadi segitu lama dia pergi, ya. Nah, bagaimana itu tidak terjangkau oleh akal kita, ya. Wal fulki allati tajri fil bahri, al-fulki itu adalah kapal, fuluk. Kata fulki ini ada 24 kali dalam Al-Qur'an. Kata fulki ini artinya kapal, ya. Orang yang pertama kali membuat kapal itu namanya Nabi Nuh, ya. Nah, Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal melalui malaikat Jibril, katanya buatlah kapal dalam bentuk kerangka burung terbalik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kapal itu adalah bentuk dari burung yang terbalik, ya. Nah, kapal itu tajri fil bahri, dia bisa berlayar di lautan. Maka kita sudah katakan tadi, kalau orang yang belajar yang tidak percaya agama, dia mengatakan itu ilmu fisika. Tapi orang yang percaya agama, dia mengatakan itu kemudahan dari Allah. Allah menjinakkan air laut itu agar bisa dibuat kapal oleh manusia, ya. Sehebat-hebat pun ilmu fisika, tapi kalau lautnya ngamuk, kapalnya tidak bisa berlayar, ya. Nah, bima yanfa'un nas, dan kapal itu bermanfaat bagi manusia. Sangat bermanfaat. Bermanfaat tak kapal? Nah, mulai dari dulu orang naik haji dulu itu tidak pakai pesawat terbang, pakai kapal. Jadi dalam sejarah ilmu dalam sejarah peradaban manusia, kapal itu sangat bermanfaat. Maka saya punya kawan dari NTB datang ke sini, baru sampai di bandara, mau dibawa ke mana? Dia nak minta mau dibawa ke Transmart, dia nak minta mau dibawa ke Pantai Padang, enggak, ke Bukit Tinggi, enggak. Dia minta tolong bawa saya ke Teluk Bayur. Iya. Karena orang Padang itu, orang luar Padang itu mengenal Padang itu Teluk Bayur, ya. Nah, orang-orang dulu merantau dari Teluk Bayur. Makanya ada lagunya apa? Tunggu di Teluk Bayur. Udahnya tiba dari BIM. Ya, tunggu di Teluk Bayur. Itu enggak masalah. Ditunggu di Teluk Bayur, udah nak tiba-tiba. Kini tahun 2025 udah tiba dari BIM dari Teluk Bayur. Ini kan salah. Tapi artinya Teluk Bayur itu punya identitas sebagai Padang. Kenapa? Karena orang dulu pergi merantaunya ke Teluk Bayur. Karena kapal itu sebagai alat transportasi utama. Karena laut ini, bumi ini
70%-nya laut. Maka kapal itu menjadi transportasi utama. Kita karena di Padang, kalau orang-orang Bugis itu, dia itu bukan membeli mobil, tapi membeli kapal. Nenek moyangku seorang pelaut, nah begitu kan. Ya kan? Bima yang jadi orang pergi haji pakai kapal. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, mimma'in, dari langit air. Ini juga luar biasa. Allah turunkan dari langit ini air. Air ini dari awan. Awan dari laut. Air laut asin. Naik asin, turun tawar. Coba bayangkan, sebesar apa alat di atas itu yang mengubah garam itu jadi tawar. Berterima kasihlah kepada Allah. Kalau Allah tidak mengubah itu, naik asin, turun asin, setiap tahun kita ganti atok, ganti genteng. Enggak lah, orang-orang yang tinggal di pantai itu AC-nya cepat berkarat. Mobilnya cepat berkarat. Kenapa? Air laut kok tajam, Pak. Itu yang turun, yang naik asin, yang turun. Pertanyaan saya, sebesar apa alatnya di atas itu untuk mengganti itu? Ya, kalau orang yang tidak percaya agama mengatakan itu fenomena alam, itu teori evolusi, itu teori. Tapi orang yang percaya agama, ini Allah yang melakukan. Orang yang tidak percaya agama, kebakaran Los Angeles itu kebakaran fenomena alam. Tapi orang yang percaya agama, Allah yang membakarnya melalui perantara api. Jadi orang yang percaya agama meyakini adalah Allah satu-satunya yang berbuat. Kenyang karena nasi. Bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan melalui perantara nasi. Begitu. Jadi terbakar karena api, bukan api yang membakar, Allah yang membakar melalui perantara api. Dari asin menjadi tawar. Bukan evolusi, bukan teori alam yang membuat itu, tapi yang membuat itu adalah Allah. Jadi asin turun tawar, segar. Segar. Air lah pernah kalau racun tamin mailawi, Pak, ya. Tamin mailawi. Bayangkan, air laut Bantul itu bisa segar turunnya. Itu adalah nikmat dari Allah, dan itu adalah kebesaran Allah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan air itu Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan, semuanya hidup dengan air itu. Kalau air asin yang turun, tidak bisa hidup tumbuh-tumbuhan, ya. Wa batha fiha min kulli dabbah, kemudian Allah hidupkan semuanya dari air itu, tumbuh-tumbuhan dan semua hewan-hewan. Ad-dabbah, hewan yang bermanfaat untuk manusia, ya. Wa tasrifir riyah was sahab, dan Allah atur angin dan as-sahab, awan. Angin dan awan ini juga kebesaran Allah. Bapak Ibu, angin dan awan ini bisa menjadi manfaat bagi manusia, bisa menjadi azab bagi manusia. Maka dikisahkan oleh Aisyah, Nabi itu kalau ada awan hitam dia sedih. Orang-orang Arab kalau nampak awan hitam dia senang karena akan turun hujan. Maka Rasulullah itu sedih, dia bermurung. Kata Aisyah, Rasulullah, kenapa engkau sedih? Orang bergembira akan turun hujan. Kata Nabi, tidakkah engkau tahu dulu ada kaum yang juga binasa karena awan hitam ini? Ya kan? Jadi ada awan hitam itu, ada awan itu. Awan itu kalau kita tidak banyak-banyak dekat kepada Allah, awan itu bisa menghancurkan kita, bisa menjadi rahmat bagi kita. Angin itu bisa menjadi rahmat bagi kita, bisa menjadi laknat bagi kita. Nah, makanya kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, karena al-musakhkhari, Allah yang mengatur itu. Langit, awan itu Allah yang mengaturnya. Dalam Quran surat saya
surat Nuh, kata Allah, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak beristighfar. Salah satu manfaat istighfar itu adalah yursilis sama alaikum midrara. Allah mengatur turun hujan, mengatur awannya, mengatur hujannya. Itu salah satu manfaat beristighfar itu, ya. Nah, baina wal ayatil liqaumi yaqilun. Itu semua adalah ayat-ayat. Jadi ayat itu ada yang tertulis yaitu Al-Qur'an, ada yang tidak tertulis yaitu alam raya. Ini semua ayat. Ayat itu ada tanda. Maka kita berulang kali dikatakan orang Minang itu memakai kedua-duanya. Memakai ayat yang tertulis, memakai ayat yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis dikatakan adat basandi sarak basandi kitabullah. Itu di Bukit Marapalam. Sebelum di Bukit Marapalam, orang Minang berkata adat basandi alua basandi patui jo mungkin. Patui mungkin, patui mungkin itu fenomena alam. Alam tak kambang jadikan guru. Jadi ayat Allah ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, semuanya itu tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini kalau kita berakal, maka kita mungkin akan menangis seperti Nabi diturunkan ayat-ayat seperti ini, ya. Baik, ini saja ayat kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.